Selamat malam Pak Pangoto. Bang, ini masih terkait masalah kemarin sih sesungguhnya. Cuma kalau saya personal sih mau bertanya tentang contempt of court sendiri. Ini kasus apa dulu saya kemana nih? Terkasus kisah di Pekanbaru di Jakarta Utara, Pak. Apa yang Jakarta Utara, Bang? Jadi terkait dengan contempt of court sendiri, itu kan sebetulnya tidak ada dalam undang-undang ya Pak. Apakah masuk dalam penghinaan atau sebuah kejahatan contempt of court itu sendiri, Bang? Jadi bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat, jadi lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan-persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat yang sedang cuti. Nah, bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court. Tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Beda dengan kode etik, ya. Kalau kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat, bagi hakim pelanggaran kode etik hakim, bagi jaksa pelanggaran kode etik jaksa. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang cara umum ya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Gak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kalian bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu kerja dari bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti cara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja untuk pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari ruang persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam keadaan seperti itu. Ini kan anggaplah hal yang sangat memalukan ya, Pak.
menghilangkan marwah pengadilan, profesi juga segala macam gitu. Hal-hal Bukan seperti memalukan saja, merendahkan. merendahkan ya. Merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya. Untuk bukan oknum ya, untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih bang selain untuk dikeluarkan dari keorganisasian ya bang gitu. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan, karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita perhati umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang itu, ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat, ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali berani saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Bentupan, Ketua Mahkamah Agung kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu, dan di mana-mana juga seperti itu, lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat, dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak sudah seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpah itu hanya Pradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpah seluruh advokat. Nah, seandainya lah ada yang melanggar sebetulnya menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian melanggar sesuatu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia. Umpamanya dia menjadi organisasi, masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun,
dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mereka. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah ini yang berbahaya. Itu legal bang sekarang bang? Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi dia Nah, tidak punya itu- bas, Bang. Tidak punya bas. Dia punya bas, oke? Katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan? Kemudian disupport ke paling tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa diadili. Ini enggak, dia enggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya serukan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak-pihak terkait. Bahayanya. Nah, akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan. Yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi, tidak. Inilah yang berbahaya dalam sekarang. Prof, mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Bang Hotman Paris, benar nggak sih? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator, kan nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampu lah membela dirinya kan, dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi membela siapapun dalam kasus ini, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu, karena itu nggak baik. Karena sebagai lawyer juga, kalau dua orang bersengketa seperti itu, saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Bukan itu boleh nggak boleh, dilarang itu secara kode etik kami. Kalau orang bilang, oh itu kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini, bukan, sama tegas. Nggak boleh saya, dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban hukum saya. Oke, Pak Oto, mungkin ketika hakim dilaporkan tersebut tadi ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri, Pak? Wah, itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran politik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu loh. Bukan naik ke atas media. Pak Oto, tapi Pak Oto, mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri, Pak? Nah, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab tapi nggak baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah bagaimana apa adanya tanpa harus masuk ke dalam perkaranya. Ya, supaya netral kita ini kan.